Pernahkah Anda sadar kalau ekonomi syariah di Indonesia tumbuh jauh lebih cepat dibanding ekonomi konvensional? Data terbaru tahun 2025 menunjukkan industri syariah mencatat pertumbuhan hingga 2 kali lipat di beberapa sektor, sementara konvensional hanya stagnan di angka moderat. Bukan sekadar alternatif, ekonomi syariah kini mulai jadi pilar penting yang diperhitungkan dalam perekonomian nasional. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat syariah lebih unggul dalam pertumbuhan? Dan apakah ia bisa menantang dominasi sistem konvensional yang sudah mengakar kuat? Segmen 1, Pertumbuhan dan Data Fakta. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan sektor konvensional. Data tahun 2025 memperlihatkan bahwa industri keuangan non-bank, IKNB, syariah tumbuh sebesar 20,5% secara tahunan, angka yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan IKNB konvensional yang hanya berada di kisaran 5,9% hingga 11,8%. Artinya, sektor syariah melaju hampir 2 kali lipat lebih cepat daripada konvensional, sebuah pencapaian yang jarang disorot secara luas. Hal serupa juga terjadi di sektor perbankan. Aset perbankan syariah tumbuh 9,9% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan 5,9% di perbankan konvensional. Meskipun market share perbankan syariah masih sekitar 7,72%, peningkatan ini mencerminkan adanya penerimaan yang semakin besar dari masyarakat. Jika tren ini berlanjut, pangsa pasar syariah bisa naik signifikan dalam 5-10 tahun mendatang. Perbandingan ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, meskipun skala ekonomi syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan konvensional, laju pertumbuhannya jelas lebih agresif. Kedua, percepatan ini tidak hanya bersifat angka semata, tetapi juga menandakan pergeseran pola kepercayaan masyarakat dalam memilih layanan keuangan. Jika dianalogikan, ekonomi konvensional ibarat sebuah perusahaan raksasa yang stabil namun tumbuh lambat, sementara ekonomi syariah adalah startup yang lebih kecil namun mencatat pertumbuhan sangat cepat. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah startup bernama ekonomi syariah ini bisa mengejar dominasi sistem konvensional, atau justru keduanya akan beriringan, saling melengkapi, dan membentuk wajah baru ekonomi Indonesia di masa depan? Segmen 2, Prinsip dan Filosofi. Perbedaan paling mendasar antara ekonomi syariah dan konvensional terletak pada filosofi serta prinsip pengelolaan keuangan. Ekonomi syariah berlandaskan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan sosial. Prinsip utama yang membedakannya adalah larangan riba, bunga, larangan spekulasi berlebihan, gharar, serta adanya konsep bagi hasil yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Artinya, risiko dan keuntungan ditanggung bersama, sehingga lebih menciptakan rasa keadilan dan mengurangi ketimpangan. Sementara itu, sistem ekonomi konvensional dibangun atas prinsip profit maksimal dengan instrumen bunga sebagai tulang punggung. Bank atau lembaga keuangan konvensional memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman, sementara nasabah menanggung risiko penuh jika usahanya gagal. Sistem ini memang fleksibel dan mudah diaplikasikan, namun sering dianggap kurang berpihak kepada masyarakat kecil karena menempatkan risiko lebih besar pada peminjam. Contoh konkret dapat dilihat pada produk pembiayaan. Dalam perbankan konvensional, seseorang yang mengambil kredit kendaraan harus membayar angsuran beserta bunga tetap setiap bulan, terlepas dari kondisi usaha atau pendapatannya. Sebaliknya, dalam pembiayaan syariah dengan akad murabahah, bank membeli kendaraan terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah disepakati. Tidak ada bunga, dan margin keuntungan sudah jelas sejak awal. Selain itu, ekonomi syariah menuntut adanya keterkaitan dengan sektor real. Artinya, uang yang diputar harus selalu terhubung dengan aktivitas nyata seperti perdagangan, investasi, atau produksi. Hal ini membuat sistem syariah lebih tahan terhadap gejolak krisis finansial yang seringkali muncul dari transaksi spekulatif di sistem konvensional. Di Indonesia, filosofi ini memiliki keunggulan tambahan karena sejalan dengan nilai budaya dan religius mayoritas masyarakat. Faktor psikologis ini memperkuat daya tarik syariah, bukan hanya sebagai alternatif moral, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang lebih inklusif. Dengan prinsip dasar yang berbeda, jelas bahwa pertumbuhan pesat ekonomi syariah bukan sekadar faktor angka, melainkan
juga hasil dari filosofi yang lebih dekat dengan keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat luas. Segmen 3, faktor pendorong dan keunggulan. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tidak terjadi secara kebetulan. Ada sejumlah faktor yang menjadi motor penggeraknya, membuat sektor ini mampu tumbuh lebih cepat daripada ekonomi konvensional. Pertama, dukungan pemerintah menjadi faktor kunci. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KANEX, OJK, hingga Bank Indonesia, pemerintah menetapkan roadmap nasional untuk memperkuat ekosistem syariah. Program-program seperti Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 telah menjadi landasan dan pada 2025 fokus diarahkan pada penguatan literasi, digitalisasi, serta akselerasi sektor real halal. Dukungan regulasi ini menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri. Kedua, digitalisasi memainkan peran penting. Kehadiran bank syariah digital, aplikasi mobile banking berbasis syariah, hingga fintech syariah memberikan akses yang lebih luas, terutama bagi generasi muda dan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Digitalisasi ini menjadikan layanan syariah lebih inklusif, cepat, dan kompetitif dibandingkan konvensional. Ketiga, industri halal di luar sektor keuangan juga menjadi penggerak signifikan. Indonesia adalah pasar halal terbesar di dunia dengan permintaan tinggi terhadap makanan halal, kosmetik halal, fashion muslim, hingga pariwisata syariah. Keuangan syariah secara otomatis terhubung dengan sektor-sektor ini, menciptakan lingkaran ekonomi yang saling menguatkan. Keempat, peningkatan literasi ekonomi syariah. Kampanye besar-besaran dari pemerintah, perguruan tinggi, hingga perbankan syariah membuat masyarakat semakin memahami produk syariah. Jika dulu banyak orang beranggapan syariah rumit, kini persepsi itu mulai berubah seiring hadirnya produk yang lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses. Selain faktor internal, ada juga keunggulan filosofis yang membuat syariah lebih menarik. Misalnya, mekanisme bagi hasil yang dianggap lebih adil, serta keterkaitan langsung dengan sektor real yang menjadikan ekonomi syariah lebih tahan menghadapi krisis. Ketika sistem konvensional kerap terpukul oleh gejolak finansial global, syariah relatif lebih stabil karena basisnya nyata. Dengan kombinasi dukungan kebijakan, digitalisasi, industri halal, dan peningkatan literasi, ekonomi syariah tidak lagi sekadar alternatif, melainkan kekuatan baru yang mampu bersaing dengan sistem konvensional. Segmen 4, tantangan dan masa depan. Meski pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terbilang pesat, jalan menuju dominasi masih panjang. Ada sejumlah tantangan fundamental yang harus dihadapi sebelum sektor ini bisa benar-benar menyaingi, atau bahkan melampaui ekonomi konvensional. Pertama, market share yang masih kecil. Walaupun pertumbuhannya lebih tinggi, pangsa pasar perbankan syariah baru menyentuh angka sekitar 7,52%. Angka ini masih jauh dibandingkan dengan perbankan konvensional yang menguasai mayoritas. Artinya, butuh waktu, strategi, dan inovasi produk untuk benar-benar memperluas basis nasabah syariah. Kedua, literasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara syariah dan konvensional. Tidak sedikit yang menganggap syariah hanyalah konvensional tanpa bunga, padahal filosofi dan mekanismenya jauh berbeda. Rendahnya literasi ini membuat penetrasi produk syariah lebih lambat, terutama di daerah-daerah yang akses informasinya terbatas. Ketiga, keterbatasan produk dan instrumen keuangan syariah. Dibandingkan dengan konvensional yang punya ragam produk investasi, pembiayaan, hingga instrumen pasar modal yang sangat variatif, produk syariah masih terbilang terbatas. Hal ini membuat sebagian investor atau pelaku usaha lebih nyaman bertahan di sistem konvensional. Keempat, SDM dan infrastruktur. Industri syariah membutuhkan tenaga ahli dengan pemahaman ganda, pengetahuan finansial modern sekaligus prinsip syariah. Ketersediaan SDM semacam ini masih terbatas, sehingga memperlambat inovasi. Meski demikian, masa depan ekonomi syariah justru sangat cerah. Indonesia saat ini menempati posisi ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator, GIEI, hanya kalah dari Arab Saudi dan Malaysia. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global dalam 10-20 tahun ke depan. Apalagi, tren global juga bergerak ke arah yang lebih etis dan berkelanjutan.
prinsip ekonomi syariah yang menolak riba, spekulasi berlebihan, serta menekankan keadilan sosial sangat relevan dengan tuntutan zaman. Jika tantangan tadi dapat diatasi melalui literasi, inovasi produk, dan penguatan SDM, bukan tidak mungkin ekonomi syariah akan menjadi pilar utama ekonomi nasional di masa depan. Terakhir, penutup. Ekonomi konvensional mungkin masih memegang kendali utama, tetapi data menunjukkan bahwa ekonomi syariah tumbuh lebih cepat, lebih inklusif, dan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan filosofi keadilan sosial dan keterhubungan pada sektor real, syariah menawarkan jalan berbeda dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan. Tantangannya memang masih ada, mulai dari literasi hingga keterbatasan produk. Namun jika tren ini berlanjut, dalam 10-20 tahun ke depan, ekonomi syariah bisa menjadi pilar setara, bahkan dominan, dalam struktur ekonomi Indonesia. Bagaimana menurut Anda?